Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Ani Apriani, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Gunung Alit, Kabupaten Tanggamus. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk memenuhi tugas modul 1.1 koneksi antar materi. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti pendidikan. Menurut beliau, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat dan merupakan kunci utama untuk menciptakan manusia yang beradab. Ki Hajar Dewantara juga menegaskan bahwa maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan atau rakyat. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan sebagai tuntunan sehingga murid terlahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru harus mendidik anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri, dengan tetap mengutamakan kearifan lokal, sosial, budaya Indonesia. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya laksanakan terkesan kaku dan tidak memerdekakan murid. Hal ini terjadi karena saya menganggap pembelajaran hanya sebagai transfer ilmu semata, sehingga saya lebih fokus pada ketercapaian materi dan menganggap semua murid memiliki kebutuhan yang sama. Saya tidak mempertimbangkan karakteristik murid. Sehingga nilai kognitif menjadi acuan dalam tujuan pengajaran yang saya laksanakan. Pembelajaran dianggap berhasil jika murid telah mencapai nilai KKM. Akibatnya, pengajaran berpusat pada guru. Guru lebih mendominasi aktivitas di dalam kelas sehingga murid tidak memiliki kesempatan yang luas untuk berperan aktif. Dengan kata lain, murid hanya sebagai objek pembelajaran. Setelah mempelajari modul 1.1, akhirnya saya memahami bahwa pembelajaran bukan hanya sekedar transfer ilmu, melainkan menuntun dan memerdekakan murid untuk dapat menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki sesuai dengan minat dan bakatnya. Saya juga harusnya memperhatikan pembelajaran yang pertama adalah kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Selain itu, sebagai seorang pendidik, saya juga harusnya memberi ruang kepada murid sebagai subjek pembelajaran. Yang pertama, memberikan kebebasan berekspresi dan berkreasi. Kedua, mengemukakan pendapat. Dan yang terakhir, memilih cara belajar. Untuk memperbaiki sistem pembelajaran, saya juga akan menggunakan strategi yang akan diterapkan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, mengenali dan memahami karakteristik murid dan memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Kedua, menggunakan metode pembelajaran yang variasi, inovatif, dan kreatif dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Yang ketiga, merancang dan menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kodrat keadaan murid, baik kodrat alam serta relevan dengan konteks kebudayaan. Selanjutnya, saya akan melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, memperbaiki praktik pembelajaran yang mengutamakan kebutuhan murid agar terwujudnya pendidikan yang berorientasi pada murid. Demikian pemaparan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.